Coba kita berpikir sejenak deh. Kira-kira hari ini kita sudah nunda apa aja ya? Mungkin nunda bangun tidur, kemudian nunda sarapan, nunda olahraga, atau sekedar menunda mempersiapkan diri untuk pergi ke tempat kerja atau ngantor. Jadi kebiasaan ini ya, atau satu habit ini yang kita sebut dengan menunda-nunda, itu adalah penyakit yang perlahan akan merusak masa depan kita. Nah, jadi teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan bahas satu habit, satu kebiasaan yang mana bisa merusak masa depan kita secara perlahan. Kayaknya sih enteng, tapi itu bakal berdampak besar banget ke hari-hari kita atau ke masa depan kita yang akan datang. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu pembahasan seperti apa, tonton video ini sampai selesai. Teman-teman, pertanyaan mendasar adalah kenapa sih kita menunda-nunda? Ya, yang paling prinsip adalah terkadang kita menunda-nunda itu karena kita tidak nyaman di posisi yang membuat kita ribet, membuat kita pusing ya. Artinya begini contohnya, kalau ada kerjaan yang itu mungkin semua orang melabeli bahwa ini pekerjaan yang sulit, tentu kita nggak mau kan mengerjakannya, karena kita akan ada di posisi yang tidak nyaman, yang akhirnya daripada sekarang ada waktu luang nanti aja deh gitu. Itu yang pertama, kita tidak mau berada di tempat yang tidak nyaman. Yang kedua, ini kebalikannya, justru kerjaannya terlalu simpel, terlalu receh, terlalu remeh, terlalu mudah ya, sehingga kita berpikir nanti aja deh, masih ada waktu, dan kerjaannya juga nggak begitu banyak atau nggak begitu sulit atau nggak begitu repot. Tapi nyatanya saat hal-hal kecil ini kita kumpulin ya, saat kita tunda pekerjaan satu karena merasa mudah, pekerjaan dua karena merasa kerjaannya tidak begitu repot, akhirnya kita tabunglah itu menjadi 10 pekerjaan kecil yang justru membuat kita kayak, wah, gue makin kerepotan nih, ya kan? Nah, jadi sebab mendasar itu, ada pekerjaan yang berat yang kita nggak mau berada di zona yang nggak nyaman itu, atau sebaliknya, kerjaannya terlalu mudah, terlalu tidak merepotkan, terlalu ringan sehingga kita menyepelekannya. Oke, nah jadi apa yang harus kita lakuin, apa yang kita upayakan agar kita nggak nunda-nunda? Oke, kita langsung bahas aja. Yang pertama, ingat bahwa hari esok itu bukan milik kita. Hari esok itu hanya rencana-rencana, hari esok itu hanya planning yang bisa saja berubah. Ya, maksudnya apa? Saat teman-teman punya target di hari ini, teman-teman punya planning, to-do list yang mau dilakuin hari ini, langsung aja dilakuin. Ya, jadi nggak usah lama-lama, nggak usah nanti-nanti dulu, langsung aja, karena kita nggak tahu, bahkan bisa jadi besok justru lebih repot dari hari ini. Jadi jangan menunda atau menabung pekerjaan seperti itu. Jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, teman-teman, saat teman-teman menunda, ingat, justru kesuksesan itu akan lebih lama lagi kalian capai. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau teman-teman punya target keuangan selama 10 tahun, mungkin mau beli rumah dan lain sebagainya, atau kita persempit deh, kita mau beli motor dalam jangka waktu 2 tahun ke depan, artinya ada 24 bulan. Teman-teman mau menabung mulai katakan hari ini atau besok lah katakan ya. Saat teman-teman menunda esok, kemudian nunda 2 hari, kita pasti, kalau kita hitung-hitung lagi, berarti otomatis capaian kita untuk bisa membeli sepeda motor tadi itu semakin jauh dari dari rencana awal kita. Jadi mundur lagi gitu ya, yang harusnya 2 tahun menjadi 2 tahun setengah atau menjadi 3 tahun bahkan, karena kita nunda-nunda ya. Jadi kalau kita menunda ya otomatis kita nggak jalan dong. Namanya menunda itu di pause dulu, diam dulu di tempat sebelum melanjutkan gitu ya, yang mana itu akan menambah waktu kalian untuk sampai ke tujuan kalian ya. Jadi yang pertama adalah tadi, kalian lakukan hari ini juga, sekarang juga, saat ini juga, waktu ini juga. Yang kedua, saat kalian menunda, itu akan memperlambat waktu kalian mencapai tujuan. Oke, jadi segera jangan menunda. Itu yang pasti jangan menunda ya, yang kedua. Nah, yang terakhir teman-teman seperti ini, saat teman-teman hendak menunda, pikirkan bahwa bisa jadi teman-teman punya kesempatan hanya hari ini aja ya, belum tentu besok punya kesempatan yang sama gitu.
Nah, dan saat teman-teman berpikir untuk menunda juga, coba dipikir lagi deh bahwa sebetulnya hari ini kita nggak sibuk-sibuk banget kok. Itu bisa kita lakuin, ya. Jadi sebetulnya pada prinsipnya upaya apa yang dilakukan segera lakukan. Ya kalau kita nggak mau menunda, jangan menunda, gitu ya. Kembali lagi ketika kita mau menunda, ingat kita punya tujuan apa, kita punya planning apa, waktu kita yang besok itu belum tentu datang kepada kita dengan waktu yang senggang, bisa jadi besok justru lebih padat dari sekarang. Nah, ingat kalau numpuk pekerjaan, menunda pekerjaan, bukankah itu justru menambah pekerjaan lagi gitu. Jadi kalau kita nunda satu, kemudian datang kerjaan kedua, bukankah kerjanya jadi dua gitu, dan nanti berlipat-lipat akan menjadi banyak sekali. Nah, oke, teman-teman, jadi sekali lagi yuk jangan ditunda lagi saat teman-teman sudah punya planning, lebih-lebih sudah punya agenda, sudah punya jadwal kegiatan harian gitu ya. Dan habit itu harus terus dilawan, habit untuk tidak menunda-nunda apapun rencana dan pekerjaan teman-teman, seperti itu ya. Karena kalau saya pernah dengar, ini menunda ini salah satu penyakit ya, penyakit entah orang Indonesia atau ya enggak secara umum sih. Karena kita berkaca ke diri kita aja, dengan menunda itu pasti banyak banget efek yang ditimbulkan yang justru malah mempersulit atau memperkeruh kondisi mungkin ya mental kita, emosi kita, dan lain sebagainya. Ya, jadi buat teman-teman, semangat terus yang masih suka nunda-nunda ya, yang masih suka nunda-nunda. Oke, tekadkan mulai hari ini ya, akan saya tulis semua kegiatan dan saya lakukan sesuai apa yang sudah saya jadwalkan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, kalau seperti itu kita cukupkan video ini sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.